Kalau saya disalahkan lagi, silakan undang saya. Saya ngomong. Ya, Oke, Kasil, mohon maaf lahir dan batin. Saya ribut. Terima kasih. Saya di bawah aja. Enggak apa-apa, Pi, enggak apa-apa. Lo demi kebenaran enggak apa masalah. Pi? Di atas saja, nggak usah ke bawah-bawah ah. Di atas saja. Arkun aja, Pi. Terima kasih, Pi, pencerahannya. Iya, Ya kenapa kalau mereka kalau menasehati kita tuh kan memang hak Pak Picu ya, karena kita berteman. Sudah wajarnya kalau teman kita salah, kita menasehati. Ya itu tinggal kita mau kita ambil apa tidak. Kalau kita merasa udah tersakiti banget, ya tak mungkin kita penuhi kan begitu. Tersakiti Itu kan. banget ya tak mungkin kita penuhi kan begitu. Tersakiti banget ya tak mungkin. ngapa lek? Ngapa datang dabing? Halo Pak Alek, silakan Ya, Pak Alek. halo, selamat pagi, assalamualaikum, sehat. Papi mana tadi Alhamdulillah turun ya? sehat. Iya, Baru lagi kerja, dia lagi kerja. lagi kerja Pak Picu. Lanjut Pak Alek, apa yang mau disampaikan sama kita Pak Alek? Ya, Pak Alex sih jujur terus terang ya, nggak terlalu mengerti dengan persoalan yang muncul di koma-koma. Saya tuh sampai bingung gitu loh. Bingung saya serius. Habis dengan ini dengan ini. Saya minta maaf, saya nggak paham betul, kawan-kawan. Saya nggak paham, makanya monitor. Tapi belum saya mengerti satu perkara, sudah muncul perkara lain. Baru saya pelajari, belum saya mengerti, udah muncul perkara lain. Waduh, bias ini. Lah ini Ya, gara-gara Titi Mengkek ini, gara-gara Titi Mengkek melebar kemana-mana Pak Alek. Banyak kali orang terseret buatnya ke masalah dia. Sekarang Itu masuk ya, lagi Ratu Happy, datang dia ke room Ratu Happy, dia ngomong-ngomongin kita di atas. Ya sedikit banyak tentu kita menangkapi kan, benar nggak? Kalau tidak mau bermasalah itu lebar, jangan mengajak orang lain. Aku ada nggak ngajak orang lain? Kan nggak ada. Temanku banyak loh, nggak mau ajak orang. Orang-orang ini aja yang ada di atas ini. Orang tengok aku kalau live, orang yang tidak ada bermasalah sama Titi Mengkek, nggak boleh aku naikkan. Ya, tidak mau aku naikkan mereka itu. Kalau tidak ada hubungannya. Itu kalau orang gentleman dengan bijaksana. Kalau Titi Mengkek ini kan dia merasa dia punya uang banyak, dia merasa lebih pintar, ya kan, merasa dia ini cantik, segala dia bisa melakukan apapun. Itu Titi Mengkek. Jadi dia kebelakangkan harga diri orang lain demi diri dia sendiri. Itu Titi Mengkek itu. Dia yang melebarkan. Sekarang masuk lagi dia ke room Ratu Happy. Ratu Happy sama kita itu tidak ada masalah. Bahkan tidak mengenal pun Ratu Happy. Kenapa dia naik ke room Ratu Happy? Dia ceritakan kita di situ. Lah, kita kan mendengar, kita kan menonton, menilik dan menilai. Tentu saja kalau kita sedikit banyak marah sama Ratu Happy. Coba, siapa yang melebarkan? Ya kita kan manusia, sama-sama makan nasi, sama-sama perempuan, punya hati, punya jantung, pakai otak. Nggak mungkin kita tak nyikapi kalau udah berlebihan. Ini semua orang nggak ada ujung pangkal, nggak ada masalah dikait-kaitkan semuanya. Itu Titi Mengkek itu adalah dalang huru-hara ini semua. Kerjaan Titi Mengkek kalian mau tahu? Hati-hati kalian teleponan sama dia, chat-chatan sama dia, hati-hati. Karena belum kalian matikan HP kalian, sudah pesan kalian tuh udah sampai ke mana-mana dikirimnya. Itulah Titi Mengkek. Itu yang buat masalah itu. Ya, Titi Mengkek itu asli itu kerjaannya. Coba kalau mau meredamkan masalah, kalau seandainya teman kita menyampaikan bahasa sebelah sini, jangan ditangkapin. Kalau menyampaikan lagi sebelah sini, jangan ditangkapin. Kalau ada di antara mereka berdua bertanya, ada ya si Anu tadi bilang aku gini? Enggak ada. Nanti bertanya lagi sebelah sini, ada nggak dia bilang aku gini-gini? Nggak ada. Pasti redam. Nah kalau Titi Mengkek tidak, dia pergunakan duitnya banyak itu, dia belikan HP dengan banyak, ini satu nomornya, cuma guna HP itu buat mengadu domba orang banyak. Sudah banyak orang yang terlibat. Sudah banyak bukti dia membayar orang. Kau lantamkan itu, ini uang untuk kau. Dia merasa punya uang. Fir'aun aja, tahu Fir'aun kan Pak Lek kan? Berapa banyaknya harta Fir'aun. Kalau udah Allah menunjukkan kehebatan dia, Fir'aun pun mampus. Fir'aun itu kurang apa? Harus kita mengakui dia Tuhan kan? Mampus juga Fir'aun. Apalagi seorang Titi Mengkek. Siap-siap. Karma
Ya, kutukan pasti Allah akan turunkan. Kau sudah berlebihan menghina orang miskin. Kau bandingkan harta kau sama orang lain. Ya. Kau libatkan orang yang tidak bersalah dalam masalahmu. Bahkan kita itu balik, banyak orang yang di dalam itu tidak kenal kita. Seperti aku nggak kenal Preti. Si mantan istri, kami nggak kenal mantan istri, entah siapa itu. Dia pakai orang itu untuk ngelatamin kita. Ya, apakah kita harus diam saja? Kita kan sama masih ada napas. Kalau udah berlebihan tentu kita ini. Terus dia kalau ngasih orang duit, membagi barang, dia akan ngungkit kembali. Itulah senjata dia buat ngata-ngatain kita. Ingatlah, kau kan pernah aku kasih duit. Kau beli itu, kau beli itu. Lah, dulu kan waktu ngasih duit kan dia baik-baik hubungannya kita. Kami nih Pak Alex sebenarnya tidak ada masalah sama Titi Wengke itu, nggak ada. Ya. Tapi dia sendiri yang membawa masalah ini ke kita. Dia bermasalah itu Pak Alex cuma satu orang, bukan sama kita. Tapi dibawanya semua. Udah lagi sifat buruknya Titi Mengke ini. Dia pernah ngasih orang. Nanti apabila orang itu tidak berteman lagi sama dia, pindah ke tempat lain, dia akan bangkitkan itu Pak Alex. Bangkitkan itu. Itulah Titi Mengke ini. Ingat Titi Mengke. Firaun aja mampus kalau Tuhan udah bekerja. Apalagi kau. Ya kan? Kalau Allah sudah murka, sehebat apapun kau, sebanyak apapun harta kau, turun air bandang, turun langit topan, selesai hartamu itu. Jangan ke hartamu, nyawamu belum tentu kau bisa menyelamatkan itu. Ingatkan kau udah berlebihan. Oke ya. Oke yang mendengar, yang merasa ya cukup ya, sudah diakhiri ya. Keburukan-keburukan yang tampil di media sosial itu sebetulnya ya sama dengan menampar muka sendiri ya, karena media sosial ini kan terbuka ya. Ini sekali lagi Pak Alex sih berusaha ya, ada perselisihan dimanapun. Saya kalau nggak menguasai materi, saya nggak berani ngomong ya. Itu yang pertama itu. Saya cukup senang sih, saya gembira Jesko dan Kak Sil kompak kembali ya, dijaga ya. Alhamdulillah Pak Alex, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saya DM Jesko juga. Saya DM Jesko baik-baik sama Kak Sil gitu ya. Ya alhamdulillah. Ya alhamdulillah Pak Alex, udah sama kita ada semua. Amin. Tapi kalau Pak Alex tahu pokok permasalahannya, pasti saya ada di pihak yang benar. Ya, kalau saya sih bukan tidak mau bersuara, tapi saya sangat selektif. Jika saya mau bicara, saya harus tahu dulu. Contohnya waktu Kak Sil dengan si MY itu, saya maju di depan karena saya tahu pokok persoalannya dan lain sebagainya. Tapi kalau ibu-ibu memang saya nggak bisa ngikutin karena pergerakannya cepat loh, bingung saya. Pergerakan tuh membesar kayak bola salju, habis dari sini ke sini, habis itu waduh bingung saya nih jadinya. Lah, Ya. contohnya begini Pak Alex, kalau sempat Titi Mengke ini hari ini dia dapat nasabah 3 orang ya, coba 3 paket yang menjadi besar hari ini. Ah itu Titi Mengke kan yang membayar orang. Buat ngelantamin kita, buat ngati kita, buat menghina kita, dihina. Mampus kalian, berlindunglah kalian di bawah kemiskinan ratu kritik. Coba Pak Alex, coba. Itulah kerjaan Titi Mengke tiap hari itu. Tiap hari 24 jam dia lab sekarang. Ya ini untuk orang-orang yang mau dibayar ya, mau dibayar untuk menyerang yang lain. Saya pikir itu penghinaan ya. Itu suatu penghinaan bagi Pak Alex. Contoh nih, saya nggak mau sebut nama. Ada yang telepon saya, Pak Alex, tolong dong begini ini ya, gini. Aduh, saya bilang aku nggak ngerti masalahnya, aku nggak bisa ikut campur, saya nggak ngerti masalahnya gitu. Coba saya pelajari dulu. Jadi gini, orang-orang yang menerima uang lalu kemudian hanya disuruh-suruh itu sama dengan kita menghina diri kita sendiri. Betul itu Pak Alex, tepuk tangan dulu, benar. Biarpun Pak Alex ini orang susah, orang nggak punya lah ya,
Ya makan pun ya cari yang harga 10.000, 12.000. Jujur saya katakan ya, karena saya lagi merintis dari nol lagi kan. Tapi alhamdulillah harga diri prinsip itu saya pegang. Bahkan saya tidak sembarangan mau menerima uang dari seseorang siapapun itu, kecuali mereka pakai jasa Pak Alex, itu beda ya. Itu upah ya. Tapi kalau enggak hanya sekedar untuk speak up menjelek-jelekin orang, aduh amit-amit deh. Tapi ketika kebenaran itu disenggol dan yang disenggol itu menurut aku orang yang benar, ya saya pasti maju. Contohnya ini nih, belah saya nih. Ya beliau bilang bahwa udah Pak Alex cukup, saya yang panas, Pak Picu yang panas. Karena Kak Sil disenggol, saya tahu difitnah ya, seperti itu. Jadi itulah prinsip-prinsip kita di media sosial, jangan merendahkan diri kita hanya karena kita dibayar, ya lalu menyerang membabi buta orang, jangan. Sama menghina diri kita sendiri, saya lah. Nanti nama kita sendiri yang akan jelek. Ya, tapi alhamdulillah di circle kami ini semua tidak ada yang dibayar Pak Alex, tidak ada. Amin, amin. Saya makanya kan setiap diundang Ratu Kritik saya pasti mau naik. Ya, Pak Alex kan tahu aku kan. Pasti saya naik. Ya, Pak Alex. Batas itu yang bisa saya sampaikan. Dan teman-teman jangan terlalu menguras energi kita untuk hal-hal menanggapi yang seperti itu. Ya boleh ditanggapi, dijawab, tapi tidak perlu dengan apa ya, mengganggu kesehatan kita, itu maksud saya itu. Ya. Oke, lanjut, terima kasih. Ya, siapa? Lanjut, siapa mau jawab kata-kata dari Pak Alex? Lanjut. Halo. Halo. Ratu nanti si Gendit nggak usah dinaikin si Gendit. Oh semalam kemarin dia di sana lantam ngetangatin Kak Sil. Iya. Oh, Ratu naikin. Oh, nggak tahu aku naikin. Aku kan nggak tahu. Aku Kenapa? turunin dinaikin lagi, aku turunin lagi. Kenapa Kak Gendit kayak gitu? Kan nggak ada urusan dia sama Kak Sil. Oh dia mah di mana ada yang kerusuhan ikut naik, ntar di sana lain, di sini lain, dia mah. Gendit, kau siap kena mulutku Gendit. Aku nggak mau senggol orang kalau kau nyenggol kita. Siapapun yang nyenggol Kak Sil sama Jisko berhadapan sama kita sekarang. Ya. Kan dari kemarin kakak bilang jangan naikin si Gendit. Tadi kok Ratu naikin, makanya kok type Ya, juga Ratu kan berarti si Gendit ini tidak berubah, dia jadi ular kepala dua dari dulu sampai sekarang. Aku pikir Kan TikTok nongol lagi berubah, rupanya nggak berubah. jangan Kak Sil, aku juga sakit hati ke dia dulu. Kenapa? Karena dia mau nyantet sirut apa siapa dulu tuh di aku dengar. Awing yang disantet Awing. Putri, thank you Putri, berkat selalu. Nyantet orang. Putri, terima kasih sayang, berkat selalu. Dia udah lama nggak nongol ya, Gendit itu ya. Toto nongol lagi Kak Dina ya. Putri, Nongol aku bikin kenapa perkara tidak lagi. bisa di follow? Kak Kofi. Akunnya nggak bisa di follow back loh, di follow loh. Kok Nih kalau Kak Putri ini emang itu Nikita Mirjani banget dari zaman dulu. iya sayang Putri. Putri, Dia di Malaysia, Mak. Dia tinggal di Malaysia. Malaysia dia Ya. kerja dia Kak. Kalau hari ini nggak bisa Oke, dia oke. kerja dia. Sabar ya sayang, nanti kalau udah selesai semua masalah kita, tetap kita di Komal tetap bahas Niki ya, sabar. Udah banyak yang DM, Kak, bahas Niki Kak, katanya. Oh, jangan ribut terus Kak, ya siap sayang. Inilah kerjaan PT Mengkek kan, supaya orang tidak membahas Niki. Ingat nggak kemarin Kak Dina? Kita ngaji, dia ngaji. Kita baca Yasin, dia baca Yasin. Setelah kita berhenti, dia pun berhenti kan. Kalian ingat nggak? Dia berhenti kan, Iya. bahas Niki kan, karena kita berhenti kan, melayani dia. Nah sekarang aku nggak mau lagi, aku bahas Niki, ya. Berarti dia tukang kacau circle Niki, udah paham kalian kan? Bob ketawa. Itu bener namanya nggak, Bob? dia Lata, Kak Ratu. Udah ngaji, nggak ngaji, ini ngaji Lata dia. Ya, kita berdoa, dia berdoa. Ya kan, kita baca doa selamat, dia baca doa selamat juga.
Setelah kita Oh, tidak ada lagi. itu dia bayangan Ratu Kritik itu. Beo. Itu namanya, itu udah Burung beo. terbukti orang. Enggak, kalau Bung Beo cuman berucap aja. Kalau bayangan kan kentut, jongkok, segala-gala kan diikutin. Kan? Mulai besok, Pit. Kamu ngaji aja, dia ngaji juga dah tuh. Pit berdoa, dia berdoa juga. Putri, thank you. Putri, thank you sayang, sayang. Berkah selalu. Aku mau jilat Putri Semoga dulu rezekinya lancar. Siapa mau jilat Putri cepat. Yang lidah kalian masih pendek, jilat Putri dulu. Cepat. Aku udah panjang Putri. Makasih ya sayang. Ada kasih Putri, koin. thank you so much. Putri ada kasih 1.000 koin buat bayar kontrakan. Nanti daripada diusir. Privat. Nggak bisa di follow, Pit. Nggak bisa, dia beripat itu. Putri, Oh, iya. DM kakak nanti ya dek ya. Kakak mau ngasih nomor rekening untuk minta kakak lo deh. Apa kabar? Bang Black, welcome. Jadi yang jelasnya kita sudah tahu sekarang yang selama ini aku pikir Titi Mengke itu adalah pendukung sejatinya Niki. Ternyata bukan. Jadi aku amati selama ini apapun itu pendukung Niki ini udah berhasil dia mau ngobrak-ngabrik kita semua. Oke? Tetap semangat, kita dukung Niki ya. Kita tetap bahas nih, aku nggak pernah berhenti sampai kapanpun tetap Niki dan Niki. Nggak pernah berubah itu. Mau dia kenal aku, mau enggak, aku tetap Niki. Tetap aku Niki. Makasih sayang. Berkah selalu. Terima kasih Kak Putri, berkah barokah Kak Putri, thank you. Putri, typing dulu dek. Kau di luar negeri di mana? Memang pendukung Malaysia. Niki di luar negeri. Oh Malaysia. Ya, sayang? Malaysia kakak, Malaysia dia. Dia asli orang Malaysia, Kak. Tahu nggak? Si Mengkek ternyata penggemarnya Ratu Kritik. Kenapa? Semoga sidang pemahak Niki. Amin amin. Aku yakin ada titik terangnya. Insya Allah. Amin. Amin. Yakin dan yakin. Terus buat temanku ya 32 mata memandang. Aku bilang semua sama teman-temanku yang tahu aku, yang pendukung Niki, yang pendukung aku juga. Ya, ini sekarang nih kan Bunda Queen tuh lagi disebut-sebut. Kita jangan ikut membahas tentang Bunda Queen. Kita kan tidak tahu, ya, tidak tahu. Kita tahunya luar aja, dalamnya kita tidak tahu. Jangan ikut membahas. Ya, jangan ikut bahas, jangan sekali-kali sebut-sebut nama Bunda Queen kalau kita kita tidak tahu awalnya. Kecuali itu keluar dari mulut Nikita Mirzani sendiri. Nah baru ya, baru kita bahas. Tapi ini kan Jangan tidak. Ya kan, Niki kan belum ada bersuara. Iya. Niki nanti. Jangan ke Niki, adik-adiknya aja nggak pernah bersuara. Ya, adiknya aja nggak pernah bersuara. Kita tidak usah masuk ke ranah itu karena Nikita Mirzani sama Bunda Queen itu dekat. Kita tidak tahu entah apa arti duit bagi dia berdua, kan kita nggak tahu. Orang kan berbisnis, nggak boleh kita masuk. Hati-hati kita kalau mau mencampuri. Kita cukup dukung Niki. Itu bukan ranah, kalau itu konsumsi kita. Ya, betul. Nah kalau kalian mau bahas itu si gosip, bahaslah tuh, nggak apa-apa, bahas aja si gosip ya. Nah, Saya mau bahas Ratu Kritik aja lah, walau bahas melantam. nggak apa-apa, bahas. Walau melantam. Ya. Melantam ini. Daripada Widya ngikut-ngikutan melantang. Disebut-sebut terseret-seret saya kan. Aduh. Apa-apa lah daripada nggak tenar. Widya, daripada nggak tenar lu. Saya tuh nggak tenar dari jalur bagus, malah jalur ruhara, pening juga tenarnya. Aduh. Tuh. Nggak apa-apa lah, yang penting kan duit ngalir terus. Soalnya kan gini, belum ada kan. Sedangkan adik Niki aja, coba berpikir kita mau nyenggol Bunda Queen ya, mau ngikut masalah ini. Buat orang yang ngikut masalah Bunda Queen, kalian buat malu diri sendiri loh. Adiknya aja diem aja, kok kita orang luar yang sibuk? Tak mungkin adiknya tak tahu masalah itu. Kecuali ini si Nikita Mirzani udah jelas-jelas dipenjerongkan, udah jelas-jelas dilibas baru. Ya. Sidang dulu ya, Mu.
Iya, ini kita tidak tahu Dan jam berapa? apa, bukan ranah Dikit kita, lagi, tapi udah pada kumpul. Di room siapa? Ada di PS Ami, terus ada yang di wartawan. Oh, sidang PMH, Karatu. Iya, aku mau nonton dulu ya. Sidang PMH, berdoalah kita ya buat Niki ya Allah. Iya. Yaudah, aku Ayo izin pamit dulu. nobar di sini boleh juga. Siapa yang mau naik sini? Pak Picu datang kembali itu. Kita doakan Niki ya Allah Dek. Aku tahu nggak? Niki bebas ini aku bilang sama kalian ya. Aku utang luhu 100. Kalau Niki bebas nanti aku bayar. Habis aku sholat maghrib. Niki bebas itulah. Amin. Iya. Aku ibahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad dan juga seluruh orang-orang alim ulama itu aku ibahkan hadiahnya ke almarhum termasuk kedua orang-orang tua kita yang telah berpulang 100 Ini siapa? 100 seluruh Merpati Putih welcome. Cara aja memang Niki tidak tahu aku tapi aku tahu. Dek, sini. Mana, Dek? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Aku cuma naik sebentar ya. Aku cuma mau menyampaikan. Aku udah ditelepon betul tadi yang Kak Ratu bilang masalah itu. Kita nggak usah ikut-ikutan ya netizen ya, karena nanti takutnya efeknya ke Kak Niki sendiri ya. Jangan. Seperti itu ya. Ya, kalau siapapun nih potong lagi Merpati 31 mata memandang. Kalau kalian sayang Niki jangan ikut membahas masalah dia dengan karena itu orang dekat berdua, orang dekat ini. Enggak, lagian kita nggak punya wewenang, untuk ikut campur ya. Tapi kalau Karena masalah kita tidak tahu kasus dan akarnya. bentuknya, betul. Tapi kalau untuk kasusnya ini dengan DRG ya kita harus tetap dukung gitu loh. Tapi di luar itu aku tadi semalam disampaikan untuk teman-teman agar tidak membahas seperti itu. Jadi kalau ada yang bertanya bilang ya memang kita nggak tahu dan itu bukan ranah kita dan kita nggak bisa untuk meng-speak up tentang hal yang terjadi yang ada di medsos ya yang sudah tersebar karena itu sejatinya kita kan belum tahu kebenarannya. Ya kan? Jadi betul. Jadi tugas kita adalah tetap mendukung untuk karena sampai saat ini dari pihak pengacara dari Nikita Mirzani belum menerima surat resmi ya untuk kemarin keputusan penolakan untuk kasasi. Terus yang kedua kita ya berdoa aja untuk ke itu yang satu lagi menuju PMH. bukan PK apa namanya Kak Sil kedua PK. Nah itu ya itu jadi itu aja yang kita support doa dan kita suarakan kembali. Tapi selebihnya untuk apapun itu yang kita dengar saat ini yang lagi hits kita abaikan. Jangan terpancing. Siap. Ya. Siap. Karena tadi malam saya ditelepon seseorang untuk bila mana ada pertanyaan itu kita ya memang kita nggak tahu segala sesuatu. Kalau kita nggak tahu jangan pernah jadi orang yang so tahu gitu loh. Ya jangan pernah. Aku ya walaupun ada yang DM walaupun tidak DM aku berpikir dengan kepala aku sendiri. Jangan pernah kita membahas hal sedang keluarga dia aja tidak bahas. Kenapa kita orang luar yang mau ikut campur coba membahas? Ada nggak bukti dari sana udah kan belum ada. Kenapa kita harus mangap? Buat orang yang mangap bahas Bunda Queen kalian nanti ya nggak tahu lah apa yang terjadi sama kalian ya. Ya kalau nggak kan kita yang malu kan benar nggak Merpati? Bukan masalah malu juga, takutnya nanti dilaporkan gitu loh. Kita yang kena. Iya. Ya kedua, makanya kita berhati-hati. Niki itu kan teman baik sama Bunda Queen itu. Bang Saroni. Naik Bang Saroni. Nah ini ada Bang Saroni juga, tapi nggak usah lah. Bang Saroni. Memang izin ya, saya ingin sampaikan poin-poin daripada kita membahas Nikita ya. Termasuk nanti di komal saya siap. Jadi boleh kita Pak, ini Pak. Aku ya. Pengalaman yang kemarin seringkali kita dikacau dengan
pihak sebelah ya. Nah, saya ingin berpesan nih buat teman-teman, masukan kawan-kawan semua bahwa kalau kita ingin membahas kasus Nikita Mirzani, fokus kepada menuntut agar bukti-bukti yang disampaikan oleh terpidana itu diakomodir oleh hakim PK. Itu aja, fokusnya ke situ. Jangan teman-teman lari tergiring oleh berapa tahun, lalu bagaimana dan lain sebagainya, jangan. Ya, jadi sekali lagi fokus kepada PH-nya Mbak Nikita ini pasti yakin di dalam PK ini kan dilakukan sidang lagi, ya, sidang istimewa nih, peninjauan kembali. Beliau-beliau itu akan mengetengahkan tentang bukti-bukti yang tidak ya diakomodir di PN Jakarta Selatan. Fokus ke sana. Kita fokus ke dalam itu aja. Contoh. Izin bentar Pak Alek. Karatu, Kasil, Mah Melana, Kayati, Widi, aku izin turun dulu ya. Lagi ada tamu. Assalamualaikum. Lagi ada tamu, bentar-bentar. Kan tadi aku bilang cuma sebentar. Bye. Udah suruh pulang dulu tamunya. Gimana sih? Oke, saya Lanjut. Kok Alek nih ya juga. Masa sih pulang tamunya anak sopan. ya terus pulang aja dulu. Oke ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua, teman-teman tolong ya mendukung tim kita pengalaman kemarin untuk pembelajaran kita. Jangan mau dipecah, dan kalau bisa dari teman-teman sendiri pilih ketuanya siapa. Jadi satu komando. Itu harapan saya ya. Yang jelas bukan Pak Alek ya. Pak Alek hanya akan menyuarakan aja. Silahkan teman-teman yang di Jakarta pilih supaya satu komando, dan ketika si yang kita pilih ini sebagai ketua memberikan arahan instruksi satu suara, jangan kita gampang dipecah belah oleh orang-orang dari pihak sebelah maupun penyusup. Penyusup tuh banyak. Teman-teman tuh mesti cerdas ya. Sorry ya, saya lebih tua, mungkin lebih pengalaman di bidang ini kan, permainan hukum ya. Hati-hati ya, ketika ada orang-orang yang katanya sebagai pendukung, yang katanya sebagai orang tua angkat. Dia dari institusi mana? Siapa dia? Walaupun nampak dekat dengan Nikita, ya omongan dia jangan didengar. Mengapa Pak? Saya nggak sebut nama ya di sini. Kalau dia itu memiliki latar belakang di institusi penegak hukum, saya jamin 100% tidak akan mendukung berpihak secara benar ke Nikita. Walaupun dia mengatakan dekat, mendukung, kasihan, seperti itu kawan-kawan. Jadi tolong kita mengamati dan berpikir secara logika kita ya. Nggak mungkin ya, apakah dia mau kehilangan jabatan, orang yang gajinya, nggak mungkin dia mau berseberangan dengan institusinya kan, seperti itu. Contohnya beberapa orang yang kalian tahu lah, oh ini dari ini ya, dia pejabat di sini ya, nggak mungkin ya. Itu penekanan saya yang kedua. Jadi 3 hal ya. Yang pertama, pilih ketua satu komando yang kalian percayai. Lalu yang kedua, fokus kepada pembuktian ya, barang bukti, alat bukti yang belum diakomodir di PN maupun di PT, kita banding ya. Nah sekarang yang di PK ini poinnya, dan saya yakin kalau ini diakomodir, insya Allah sih di kita bebas. Saya keras di dalam melawan mereka ya, di dalam melawan dugaan kriminalisasi yang sedemikian jahat ya. Menurut saya jahat ya, Mengapa Pak Alek kok keras? Mengapa kok Pak Alek hantam-hantam gitu aja ya? Kenapa kan begitu ya? Karena saya mengingat anak saya Nikita itu diperlakukan sama seperti Riko. Sama. Betul. Kalau saya orang tuanya Niki mungkin tak bawain bulldozer itu. Pagernya PN saya dorong itu.
Seperti itu ya, cara kita seperti itu. Jadi ketika ada dari pihak yang mengatakan udah ikutin aja proses hukum, jangan ribut, hargai proses hukum, tindakan kalian itu justru akan memperberat nih kita, itu pasti penyusup atau orang bodoh. Ya, kita Benar itu, selalu Pak. tahu bahwasanya ada no viral no justice, betul? Ya kan? Jadi saya Betul itu. menyampaikan bahwa Jelas saja Ya. penyusup yang kayak gitu tuh. Betul. ya, bahwa orang-orang keras seperti saya, Kak Sil, dan beberapa teman yang lain, inilah orang-orang militan. Ini orang-orang militan nggak peduli dia, nggak peduli omongan orang. Yang jelas kita punya satu prinsip ketegasan seperti halnya Kak Sil. Pembuktian di pengadilan harus seimbang dan adil. Seperti itu kawan-kawan. Ya, jadi kerusakan penegak hukum ini memang sudah sedemikian parah, dan di sini diminta netizen, teman-teman semua, ya menghimbau, menarik masyarakat di luar kita ya, yang seringkali dulu saya katakan keluar dari kotak. Artinya kita ini keluar dari kota, keluar dari pendukung di kita, keluar daripada fans di kita, menjangkau masyarakat, menyampaikan hal-hal yang benar. Dengan begitu namanya kita menggalang suara masyarakat. Tapi sayang saya pernah bikin petisi kan, tapi cuma 2.000 sekian. Mengapa? Karena masih ada teman-teman yang gampang diprovokasi oleh penyusup. Ngapain ikut-ikut Pak Alex tuh petisi-petisi, udah bikin gaduh aja. Nah, contoh seperti itu. Contohnya seperti itu kawan-kawan ya. Jadi jelas ke depan tidak ada kata lain ketika si komando yang kalian pilih ini mengatakan turun di jalan. Seperti itu, turun di MA, turun ke MK, Mahkamah Konstitusi, ke Mahkamah Agung untuk menyuarakan. Bukan kita menuntut pembebasan kita, bukan, tetapi kita menuntut bahwa alat bukti yang disodorkan oleh lawyernya, pengacara si siapa, Mbak Nikita, itu harus diakomodir, wajib. Nggak ada kata apa ya, mundur, menyerah. Nah, kalau demikian teman-teman memiliki satu prinsip yang tegas seperti yang saya sampaikan selama ini, ya, itu insya Allah lah, penegakan hukum di negara kita menjadi lebih baik. Lagi-lagi mau saya katakan, kita di sini bukan bersuara demi ya. Yang paling suarakan adalah kepentingan umum, kepentingan masyarakat, ya, yang banyak sekali dikriminalisasi. Dan jangan main-main nih, orang sekelas kita saja bisa mereka perlakukan, apalagi kita. Kalau seperti Riko nggak ada artinya, bukan siapa-siapa. Tapi kalau Nikita Mirdani mau publik, yang jelas ingin membongkar satu kejahatan. Nah, makanya ketika saya bersuara turun ke BPOM, turun ke PN, ya, saya pernah bersuara waktu itu ya, kirim surat dan sebagainya dengan bersama Kak Sil, saya WA-an dengan beliau ya, izin Kak Sil, saya buka aja di sini. Itu sering-sering dari teman-teman yang dalam tanda kutip terpengaruh ya, saya sih nggak bilang penyusup, terpengaruh ya. Itu akhirnya kami jadi bingung gitu, kita jadi bingung karena di dalam internal kita terjadi perbedaan pendapat yang menajam. Jangan ya, jadi PK ini terakhir kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan satu tuntutan, harus diakomodir, harus. Kalau sudah dibuka di PK, didorong oleh netizen dan teman-teman masyarakat semua yang tidak mau ada kriminalisasi lagi, silahkan hakim PK yang memutuskan. Itu jadi bukan tuntutan berapa tahun bukan, tetapi barang bukti, bagaimana dia mendapatkan barang bukti tersebut, itu kan masih misteri sampai hari ini. Ini konyol ini ya.
Dan itu tugas teman-teman dan Pak Alex, tugas kita semua, tugas masyarakat. Tugas masyarakat, ya. Dan untuk orang-orang yang ada di kubu sebelah, berpikirlah kalian, ya, suatu ketika sanak saudara Anda, ya, yang akan dikriminalisasi. Jadi membela kebenaran demi masyarakat, bukan demi sosok seorang sosok Nikita Mirdani, bukan. Ya, jadi Anda bekerja demi masyarakat umum. Mungkin itu aja dari saya, teman-teman. Mohon maaf jika ada kalimat kata yang kurang pas, saya mau keluar, ya. Saya. Oke, siap. Thank you, Pak Lek. Thank you, Ya, Pak. Ratu Kritik, makasih semuanya ya. Siap, Pak. Sama-sama, Pak. Nanti malam kalau collab hadir ya, Pak. Nanti malam. Oh, siap. Siap, Saya Pak. Oke. undang aja. Makasih ya.